Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rabbani dari Prodi PLB dengan NIM 221F10025. Di sini saya akan menjelaskan tentang geng motor dengan mata kuliah permasalahan sosial ya. Dosen pengampu Bu Sugihartati SPD MPD. Oke, pertama sebelum saya membahas apa itu geng motor, kita harus tahu dulu apa itu komunitas ya. Komunitas itu adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang dari berbagai lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan resiko, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin komunitas yang berarti kesamaan. Kemudian dapat diturunkan dari yang berarti sama. Publik dibagi oleh semua atau dan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang geng motor ya. Geng motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama, baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang. Namun, belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat. Pengertian geng motor memang melekat dengan kekerasan. Hal ini karena beberapa geng motor belakangan telah berubah dari kumpulan hobi mengendarai motor menjadi hobi menganiaya orang, hingga hobi melakukan aksi perampokan dan juga membuat onar di jalan pada umumnya. Nah, jenis geng motor itu ada banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis geng motor ya. Yang pertama itu ada moge, motor gede. Biasanya para anggota itu berpenampilan standar, yakni menggunakan jaket kulit hitam, terus bersepatu, dan juga berkacamata dan helm full face. Dan juga ada geng motor yang sepeda motornya itu bebek. Biasanya itu menggunakan celana jeans, terus jaket dengan jaket dealer Honda, di mana mereka mengambil motor ya di dealer Honda, misalkan yang bermerek seperti Honda begitu. Dan juga ada geng motor Matic. Nah, biasanya berseragam sama, yakni atasan seperti jaket motor atau hoodie biasanya. Dan biasanya itu tempat ngumpulnya berada di tempat kafe-kafe kalau geng motor Matic ya. Nah, juga
belakangan ini geng motor itu sangat meresahkan di golongan masyarakat ya. Dan juga barusan viral di baru-baru ini viral ada sekumpulan geng motor yang membuat onar di sebuah wilayah, yaitu apa ya, ada sekumpulan geng motor jalan tapi dia kayak jalan tuh ke kanan ke kiri, jadi dia kayak membahayakan pengendara lainnya dengan membawa tajam itu. Jadi kanan kiri, bengkok kanan kiri sambil menodongkan sajam begini. Nah, tapi akhirnya sudah digagas oleh polisi, jadi udah aman. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang geng motor lagi ya, lebih dalam lagi. Geng motor adalah sekumpulan remaja yang mengatasnamakan diri di bawah bendera pecinta otomotif, atau lebih spesifiknya adalah pecinta sepeda motor dengan berbagai macam-macam jenis sepeda motor. Nah, hal inilah yang bisa dianggap positif bila kita lihat dari visi, misi, tujuan atau niat para remaja ini dalam pembentukan organisasi geng motor ini. Maklumlah, mereka adalah manusia yang sedang mencari jati diri di luar keluarga, yaitu dunia pertemanan ya, geng motor. Dewasa terus berbagai media memuat segala hal negatif tentang dunia geng motor. Kebanyakan geng motor ini memuat apa ya, info-info tuh negatif. Sebenarnya ya, geng motor itu ada kegiatan positifnya juga. Nah, itu mulai ya, kegiatan negatifnya itu mulai dari aksi perampokan, pencurian, perkelahian, bahkan pembunuhan. Tentu kebanyakan mereka melakukan secara bergerombol. Nah, yang tadi saya ceritakan itu. Dengan ciri khas menggunakan sepeda motor, bagian dari simbol bahwa penjahat yang beraksi adalah geng motor. Sekarang apakah dengan orang tua memberikan sepeda motor pada anak-anaknya dengan tujuan memfasilitasi mereka agar giat pergi ke sekolah, menjadi rentan atas keterlibatan terhadap geng motor? Tentu tidak selalu. Remaja adalah usia transisi seseorang. Remaja sedang berada di antara usia kanak-kanak dan usia dewasa. Bagi anak-anak, mereka sudah dewasa. Namun, menurut orang dewasa, mereka dianggap masih kecil. Usia ini adalah usia yang sangat rentan karena di saat remajalah seseorang mulai mencari identitas diri. Sebenarnya apa nih sih saya nih, suka apa gitu, mencari kesenangan diri. Maka dari itu peran orang tua itu sangat berperan penting dalam mengendalikan terbentuknya apa kesenangan putra putrinya. Dan juga bimbinglah anaknya itu jangan sampai terjerumus ke kesukaan dirinya yang negatif. Nah, sedikit cerita, kalau saya itu sukanya motor. Saya suka jalan jauh-jauh, tapi
saya tidak melakukan yang onar-onar begitu. Justru saya mengikuti klub motor, geng motor. Ya, saya ini geng motor, anggota dari geng motor. Tapi selama 19 tahun dari sampai sekarang saya tidak pernah melakukan yang namanya onar, pembunuhan, pencurian, perkelahian, gak ada. Yang ada, nah ini Ramadan tahun kemarin, nah, itu ada dia bagi-bagi takjil lampu merah. Nah, jadi sepeda metik saya tuh di parkir sama teman-teman saya. Nah sudah gitu dikasih nama klub saya. Dan itu bagi-bagi dah. Justru geng motor itu tidak cenderung negatif terus, tidak ada. Itu ya tergantung geng motornya juga. Kalau ketua geng motornya jelek, kita nggak usah ikut-ikut. Kita lihat dulu, oh geng motornya bagus, sering melakukan kegiatan yang positif. Nah, kita boleh ikut geng motor itu. Tuh. Dan juga geng motor itu kalau dari dampak negatifnya lagi ya, kita bahas dari dampak negatifnya itu banyak yang melakukan balapan liar. Nah, itu. Dan geng motor ini terbentuk karena adanya persamaan tujuan dari remaja-remaja yang berkeinginan membentuk geng motor demi mewujudkan keinginan mereka. Salah satunya mengikuti balapan liar. Biasanya geng motor ini juga dibentuk karena kepemilikan kendaraan yang sama bentuk dalam jenisnya. Nah, yang saya tadi jelaskan, motor metik, metik, motor bebek, bebek, motor gede, gede. Juga geng motor biasanya berisi pemuda dan remaja berusia belasan atau awal 20-an. Pada diri remaja, pengaruh lingkungan dalam menentukan perilaku diakui cukup kuat. Melalui teman para remaja mengenal gaya hidup yang mereka anggap baik. Dari faktor ekonomi jelas juga menjadi penyebab mendasar terjadinya aksi geng motor seperti di atas. Seandainya para pemuda memperoleh penghasilan dan pekerjaan yang terhormat, pasti mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan penjarahan yang kerap kali dilakukan geng motor. Tuh. Dan juga awal terbentuknya geng motor itu karena adanya kesenangan hati yang timbul. Oh, saya suka motor nih, saya suka kayak modifikasi motor. Nah, alhasil motornya dimodifikasi sebaik mungkin dan akhirnya motornya udah bagus, dia bingung, motor doang bagus, kalau nggak ikut klub kurang bagus juga ini. Nah, jadi si anak tuh kemungkinan ingin masuk klub juga. Jadi, nah mencari klub di kota mereka, udah dapat klub dia masuk. Nah, tapi sebelum masuk klub itu kita harus lihat dulu, oh klub ini baik, klub ini bagus, kita ambil yang baik, kita ambil yang buruk. Kita buang yang buruk, ambil yang baik. Gitu. Sejauh ini sih saya tidak ada yang namanya membuat onar atau
pembunuhan, kelahiran, pencurian, tidak ada. Justru yang baik gitu, kita harus ambil yang baik, bukan yang buruk. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.